Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tugas yang kemarin LK1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Firmansyah. Bapak Firmansyah ini dosen di mana, Pak? Saya dosen di Universitas Wahidiyah Kediri, Prodi Pendidikan Kimia. Wahidiyah ya? Wahidiyah Kediri. Ya. Kediri. Sudah berapa lama, Pak? Saya mengajar di Wahidiyah sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun 5 ya. tahun. Langsung aja ya, Pak ya ke ini. Jadi masalah pertama yang saya angkat adalah motivasi belajar kimia siswa itu rendah. Kira-kira kenapa, Pak? Baiklah. Jadi terkait motivasi belajar ya. Yang pertama, rendahnya dikarenakan dari tenaga pengajar atau guru itu sendiri, tepatnya dari metode pembelajaran yang digunakan. Seringkali penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang guru menggunakan metode ceramah, full ceramah atau teacher center, motivasi siswa dalam belajar itu menjadi berkurang ya. Yang ditandai dengan seringkali siswa di kelas itu tidur ya atau mengantuk karena tidak termotivasi dalam belajar. Seharusnya guru itu bisa menggunakan berbagai pendekatan atau metode pembelajaran yang bisa meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa, terutama dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center ya, gitu. Banyak metode pembelajaran yang memfasilitasi tersebut seperti inquiry dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangnya motivasi karena kurangnya pembelajaran di laboratorium. Seringkali saya melihat siswa itu akan termotivasi belajar ketika melakukan praktikum di laboratorium. Artinya mereka tidak hanya pembelajaran di kelas. Jadi semangat itu ketika praktek. Nah, praktikum ini terkait dengan ketersediaan fasilitas laboratorium itu sendiri di sekolah. Apakah alat dan bahannya itu sudah mencukupi atau tidak? Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar siswa terutama disebabkan oleh motivasi internal dari siswa itu sendiri. Seringkali siswa menganggap bahwa mata pelajaran kimia bukanlah mata pelajaran penting karena cita-cita mereka seringkali ya tidak di bagian kimia itu sendiri, tidak terfokus di kimia itu sendiri. Makanya pentingnya peranan guru di sini untuk meyakinkan kepada siswa bahwa kimia itu bisa masuk ke berbagai disiplin ilmu. Mungkin di peternakan bisa masuk kimia, di pertanian bisa masuk kimia, ya. Apalagi kedokteran, ya. Kepolisian juga bisa masuk kimia, seperti itu. Jadi ada 3 hal yang menurut saya yang membuat motivasi siswa belajar berkurang, seperti itu. Lanjut yang kedua, Pak ya, kesulitan belajar siswa pada konsep kimia yang abstrak. Ya, memang materi kimia sangat erat dengan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Abstrak itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung ya. Jadi konsep-konsep yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Terutama misalnya pada materi struktur atom atau ikatan kimia, kita kan nggak bisa melihat secara langsung struktur molekul atau bentuk molekul. Disinilah peran media memiliki fungsi yang sangat penting ya. Terutama misalnya video pembelajaran atau animasi-animasi yang bisa menunjukkan konsep-konsep tersebut, yang membantu siswa lebih memahami ya. Jadi lebih ke pemanfaatan media atau bisa menggunakan Mollywood yang untuk membuat bentuk molekul seperti itu. Alat peraga gitu ya? Iya, alat peraga. Oke, cukup Pak? Ada lagi? Ya, cukup untuk konsep abstrak. Lanjut untuk kan saya mengajarnya di pondok pesantren ya, Iya. kayak Bapak. Jadi Iya. siswanya itu memang terbiasa teacher center. Iya. Jadi gimana masalahnya? Memang ketika siswa di pondok ya, menurut saya sangat dilarang guru menggunakan teacher center. Sangat-sangat dilarang. Karena apa? Karena kita tahu aktivitas siswa di pondok itu sangat banyak ya. Belum mereka mengaji, belajar ilmu fikih ataupun ibadah yang akan membuat mereka akan sangat
kelelahan, menghabiskan banyak energi. Sehingga dari pengamatan saya yang pernah mengajar juga di SMA di pondok, ketika guru menggunakan metode ceramah, maka siswa kebanyakan tidur. Ya. Jadi ada banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan yang bersifatnya melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran, student centered, ya, yang bersifat konstruktivistik seperti inquiry ataupun kolaboratif, ya, kelompok. Jadi disitulah peranan guru yang sangat penting ya untuk menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Iya, sekira demikian. Ya, lanjut untuk ini. Orang tua kurang perhatian dengan capaian prestasi siswa di sekolah, karena kan memang ini di pondok, terus tempatnya juga di desa. Iya. Orang tuanya juga ekonominya menengah ke bawah. Iya. Yang pertama, orang tua itu harus mengetahui hasil belajar dari siswa itu, ya, yang bisa ditunjukkan dari tentunya nilai raport. Ya. Bagaimana mungkin siswa bisa memotivasi anaknya jika tidak melihat hasil belajarnya? Jadi bisa nilai raport itu diminta tanda tangan ke orang tua, ya. Sekaligus mungkin bisa orang tua memberikan masukan atau saran di situ, ya. Kemudian mungkin perlu perlakuan khusus terhadap siswa-siswa yang nilainya kurang bagus, ya. Artinya kita perlu mengirim surat kepada orang tua untuk membantu memotivasi anak tersebut, ya. Terkhusus untuk anak-anak yang memang nilainya sangat di bawah, gitu, ya. Jadi membuat surat khusus untuk orang tua untuk membantu memotivasi anak tersebut. Betul, itunya ya Pak ya, Ya. solusinya. Iya. Tapi karena kurang itu kira-kira kenapa Pak ya? Karena memang prioritas ketika orang tua menyekolahkan anak-anak di pondok itu lebih ke pemahaman agama. Jadi ketika ilmu umum itu dianggap sebagai sekedar tambahan aja. Jadi perlu penjelasan seperti itu, ya. Artinya seorang santri itu tidak hanya akan menjadi seorang ustadz ke depannya. Seorang santri pun bisa menjadi seorang polisi, seorang dokter, seorang kerja kantoran. Makanya ilmu umum itu jangan sampai ditinggalkan, gitu, ya. Seperti itu, ya. Lanjut ke pemahaman yang kurang tentang HOTS itu Pak. Oh iya, pemahaman tingkat tinggi, ya. Sebelum kita mencapai ke pemahaman yang tingkat tinggi atau soal-soal HOTS, ya, tentunya seorang guru itu memantapkan dulu konsepnya dengan benar, ya. Memantapkan konsep dengan benar. Kemudian yang ditandai dengan kemampuan siswa untuk menjawab soal-soal sesuai konsep tersebut, ya, soal-soal standar yang ada di konsep tersebut. Gitu. Ketika konsepnya sudah benar, kemampuan menjawab soal sudah dengan baik, ya, barulah kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi. Ya. Karena percuma kalau ke level yang lebih tinggi, sementara konsep dasar siswa itu belum begitu dipahami dengan baik. Ya. Nah, ya, jadi tetap konsep dasar harus dipahami dengan baik, latihan-latihan soal diperbanyak. Baru kemudian ketika dirasa sudah cukup memahami, dinaikkan levelnya ke level yang lebih tinggi untuk pemecahan masalah. Iya. Satu lagi Pak. Iya. Nah, ini pemanfaatan media pembelajaran ini kurang efisien waktu. Oke. Pemanfaatan media pembelajaran yang kurang efisien waktu, itulah pentingnya seorang guru untuk membuat rancangan pembelajaran atau RPP. Kalau kurikulum Merdeka sekarang, pentingnya guru untuk membuat modul pembelajaran. Nah, pada RPP atau modul pembelajaran tersebut nantinya akan dijelaskan langkah-langkah pembelajaran, termasuk juga langkah guru ketika menggunakan media pembelajaran. Nantinya ketika seorang guru sudah menyusun RPP dengan baik terkait penggunaan media pembelajaran, sehingga dia bisa mengalokasikan waktu dengan tepat, sehingga pembelajaran bisa selesai sesuai dengan apa yang direncanakan, ya. Nah, itulah pentingnya pembuatan RPP, dan pembelajaran harus sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.